Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Sungguh ironis, kemarin-kemarin saya melihat video ada seorang Habib yang dalam video tersebut mengatakan bahwasanya keris adalah simbol dari kebudayaan, simbol dari peninggalan para leluhur-leluhur bangsa ini, tapi nyata-nyatanya Habib tersebut melecehkan peninggalan leluhur kami, yaitu dengan cara menginjak-injak keris tersebut, yang katanya keris tersebut adalah karya Empu Pitrang. Saya tegaskan lagi, Empu Pitrang itu adalah Empu Supo atau Joko Suro. Empu Pitrang tersebut menjadi terkenal, atau Empu Suro tersebut menjadi terkenal setelah menemukan keris Raja Brawijaya yang hilang di Blambangan. Keris tersebut bernama keris Jalak Sumelang Gandring, sehingga nama Empu Pitrang atau Joko Suro atau Empu Supo menjadi terkenal seorang empu yang luar biasa linuwih, sehingga melahirkan pusaka-pusaka yang tiada tanding. Seperti apa videonya seorang Habib yang melecehkan keris sebagai cagar budaya, warisan leluhur bangsa ini dilecehkan. Simak videonya. Budaya ini, contohnya begini ya, tak kasih tahu bahwa saya ini nguri-nguri kebudayaan. apa itu Fit? Ini keris, ini bikinan Empu Pitrang. Empu Pitrang. Pitrang. Sekelas Mojopahit. Kerisnya mesti ngerasa. Ini di tangan gini keluar darah wong landep ini. Nek keris biasanya kan halus toh sini. Iya, Ini ngerasa kasar. Empunya Pitrang namanya, kasar. Oh iya. Ini saya hanya nguri-nguri kebudayaan. Ya. Yang saya terangkan kepada orang-orang, ojo mbok anggap ini punya kekuatan melebihi kekuatan Allah. Contoh, ini bikinanku asli, bukan pumpunan. Saya cuma ginikan aja, bahwa ini tidak ada apa-apa. Ini nilai seni aja yang kita simpan. Jangan menganggap bahwa ini punya kekuatan, yang akhirnya kita ini menganggap ada kekuatan lain selain Allah, ini syirik. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Saya ginikan tuh bukan saya nyempelek ke, nerangkan kepada orang-orang. Ojo mbok anggap bahwa dia punya kekuatan yang akhirnya ketika orang menganggap ada kekuatan selain Allah, inilah syirik. Ada syirik kecil apa? Kue loro, tombol ning dokter, kue ngomong, sing nambani marek aku dokter kae. Ini adalah syirik kecil. Sing nambani Allah, wasilahnya adalah seorang dokter. Saya dapat ini tak ijak. Wasilah ya. Ya. Bukan karena saya menyepelekan. Bilangnya dibawa keluarganya Jakarta, Surabaya panas kabeh. Mana kerisnya tak ijak. Terus akhirnya dikek aku. Jenengan asta mawon Bib. Saya mau anggapan itu akan saya hilangkan. Keris semarai panas. Saya cinta sama budaya, saya simpen. Saya warangi, saya cuci. Tapi nek untuk kekuatannya enggak. Setidaknya ada nilai seninya, di fisiknya itu lebih biasa. Nguri-uri kebudayaan ini loh, kilo kebanggaan kita. Setelah saya telusuri siapa Habib ini yang melecehkan keris sebagai cagar budaya bangsa ini, ternyata namanya adalah Habib Anis dari Pati.
wong kaya gie kurang ditampung cangeme, kurang ajar. Perlu saya sampaikan bahwasanya keris adalah cagar budaya yang sudah didaftarkan ke UNESCO pada tahun 2005 sebagai warisan budaya nasional bangsa ini. Sudah sepatutnya kita menjaga peninggalan para empu-empu leluhur kita, sebab keris ini mempunyai filosofi tersendiri. Karena empu dalam membuat pusaka itu tidak serta-merta membuatnya, tapi dengan laku tirakat. Berpuasa, konon dalam membuat pusaka, empu itu bisa menghabiskan waktu sampai 6 bulan hingga 1 tahun untuk mendapatkan satu bilah pusaka yang istimewa. Di mana pusaka sebilah keris itu ada 3 unsur logam. Mengapa pusaka dinamakan sebilah keris? Unsur logam yang pertama adalah besi, yang kedua baja, dan yang ketiga adalah pamor yang bisa terbuat dari bahan meteoroid atau nikel. Jangan dikira keris ini adalah barang klinik, sebab keris punya nilai-nilai yang terkandung dalam sebilah pusaka berdasarkan nama pusaka, berapa luknya, dan apa pamornya. Di situ terdapat pesan moral. Saya berikan contoh, keris lurus. Artinya apa? Keris lurus itu filosofinya adalah keteguhan iman, menyembah kepada Sang Hyang Widi, satu Tuhan yang harus kita sembah. Filosofi yang terkandung dalam sebilah pusaka keris lurus, betapa dahsyatnya jika kita tahu nilai-nilai yang terkandung dalam sebilah pusaka. Sangat disayangkan sekali anak Khabib Dobolowi tidak bisa dibenarkan Habib ini mengatasnamakan nguri-nguri budaya tapi melecehkan karya sang empu dengan cara menginjak-injak keris tersebut. Kurang ajar. Panjenengan lihat apa yang ada di depan saya. Ini adalah pusaka-pusaka karya sang empu, dan saya merawat peninggalan-peninggalan leluhur kami, peninggalan sang empu, karena sudah menjadi tugas kita sebagai generasi penerus bangsa ini untuk tetap menjaga, merawat, serta melestarikan agar anak cucu kita tahu sejarah peradaban bangsa kita. Bangsa kita mempunyai peradaban yang besar. Bahkan Mongolia tidak mampu menaklukkan Nusantara pada waktu itu. Kenapa?
Karena bangsa ini adalah bangsa besar, peradabannya juga besar, sehingga mampu melahirkan mahakarya yang luar biasa, yang berupa keris, di mana waktu itu belum ada teknologi yang mumpuni. Bahkan sampai sekarang, ilmuwan sampai tidak habis pikir bagaimana cara orang Nusantara membuat bilah pusaka, bilah keris ini dengan memadukan unsur besi, baja, dan meteor. Ini orang modern zaman sekarang tidak mampu menerjemahkan orang-orang Nusantara yang bisa membuat pusaka pada waktu itu. Padahal pada waktu itu orang-orang Nusantara tidak dibekali dengan teknologi yang mumpuni yang ada pada zaman sekarang. Saya ingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian, marilah kita jaga, kita rawat, kita lestarikan budaya peninggalan leluhur. Jangan sampai ada lagi orang-orang yang melecehkan peninggalan leluhur kita. Kita lawan mereka yang berani melecehkan budaya leluhur bangsa kita. Karena budaya lekat dengan sebuah peradaban. Dan keris adalah sebagai bentuk wujud dari besarnya peradaban bangsa. Tetap berbudaya dengan keris, bukan dengan gis. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah.